Aku terkapar. 102,8 Saranggawa FM Tegar bener. Kita udah di penghujung sesi. Ini udah sesi 3. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi barengan Bang Irwan dan juga sama Miss Rini. Aku panggil gitu aja kali ya. Iya boleh. Iya karena kan guru bahasa Inggris. Karena guru bahasa Inggris. Maaf ya, pecinta Sargau. Ini baru selesai makan jadinya buru-buru. Tapi kita bakalan bahas-bahas lagi nih yang tadi. Tadi kita udah bahas-bahas cara-cara buat nyisip-nyisipin di kurikulum sekolah menengah gitu kan, soal sastra. Nah, ini kan di Indonesia itu kan minat baca anak-anak itu kan masih kurang ya. Bukan cuma anak-anak yang di usia sekolah menengah gitu, tapi hampir semua warga masyarakat Indonesia itu kan kurang nih minat bacanya. Sebagai guru, apa sih selain yang tadi disebutin gitu, Bu Rini, Bang Irwan, buat meningkatkan minat baca masyarakat deh gitu, khususnya ya siswa sekolah menengah. Sebenarnya kalau di sekolah itu sudah mencoba beberapa cara gitu ya, metode untuk meningkatkan baca. Gerakan literasi itu mungkin salah satunya gitu ya. Kalau ngomongin membaca kan berarti apa aja dulu dibaca gitu ya. Nah ada kan kalau misalkan di sekolah tuh biasanya di awal masuk itu siswa diberikan buku gitu kan, Iya, di betul. awal gitu ya, buku apa aja lah gitu. Nanti setelah itu mereka yang seperti Pak Irwan bilang ya, nanti apa sih inti yang dibaca katanya gitu ya. Atau mungkin dengan sebuah mengadakan lomba-lomba, itu sebenarnya cara sekolah gitu ya. Lomba itu gerakan literasi, lomba baca puisi gitu. Kemudian storytelling itu pun sebagai bentuk agar anak mau membaca gitu. Jadi kan walaupun lombanya kan dalam bentuk bertutur kata gitu ya, nggak baca, tapi prosesnya itu kan dia harus baca gitu. Itu kan sebuah cara gitu dari sekolah supaya anak-anak mau baca. Ya kalau yang sekarang saya misalkan saya punya ada English Club gitu ya di sekolah. Saya kebetulan punya, jangan kebetulan ya, memang ada di rumah buku-buku. Salah ya kalau nyebut kebetulan ya, karena memang ada misalkan di rumah buku-buku buku-buku cerita yang sebenarnya ini udah adaptasi, jadi bukan bahasa novel bahasa Inggris yang asli gitu ya, yang berat enggak, jadi udah disederhanakan untuk belajar. Nah itu saya pernah punya dari zaman saya waktu SMA, kuliah gitu Kak. Dan itu masih ada gitu. Saya kadang kalau community kan, kalau kecil kan itu anak biasanya lebih mau ya. Nah itu salah satu juga gitu, lebih fokus. Karena anaknya mau nih gitu, kepengen banget. Nah itu lebih enak sebenarnya. Jadi saya kasih satu buku gitu ya, buku cerita gitu yang nanti saya beri waktu bacanya, nggak langsung, karena itu sulit kan bahasa Inggris. Betul. Jadi saya kasih waktu, ada yang sebulan, 2 bulan, kemudian nanti apa yang kalian dapatkan bisa dicerita ulang, bisa dalam tulisan. Nanti Pak bisakan apakah dia akan buat lagi dalam bentuk sinopsis dengan, kalau sekarang kan media sosial banyak ya, jadi mereka bisa juga nanti komunikasikan lagi dalam media sosialnya gitu ya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan gitu supaya meningkatkan literasi atau bacaan. Betul. Tapi itu yang tadi English Club yang Ibu bikin itu terbuka untuk umum gak nih? Sekarang tetap anak SMA 1 Baros dulu gitu ya. Jadi memang kayak ekstrakurikulernya ya gitu. Aku pikir memang itu dibuka buat ya anak-anak SMA atau SMP yang mau ikutan Tapi belajar. biasanya setiap sekolah gitu. punya. Biasanya sekarang sih setiap sekolah punya eskul itu gitu ya. Karena untuk yang senang bahasa gitu ya, bahasa Inggris. Nah itu ada gitu. Lebih enak kita ngajarnya gitu. Ya. Kalau Bang Irwan gimana nih? Itu kan dari bahasa Inggris nih. Kalau di bahasa Indonesia sama sih, artinya kurikulum yang sekarang kan dengan adanya literasi tadi ya, ada kewajiban 15 menit awal untuk membaca. wajib ya? Iya, Benar-benar. diwajibkan itu semua mata pelajaran sebetulnya, bukannya bahasa Indonesia. Kadang kalau misalnya kalau saya lihat anak-anak sudah larut dalam bacaan itu, saya habiskannya 1 jam untuk
membaca Wah. hari itu. Kalau memang anak-anak lagi saya lihat, wah kayaknya mereka udah larut dalam bacaan, ya udah nggak usah diganggu gitu. Betul. Saya suka begitu. Lalu pojok literasi juga ada di Tiap kelas kami. ya, Iya. apa di tewas atau di ini? Di kalau di sekolah kami itu di luar kelas ada satu sudut untuk membaca. Mereka bisa baca di mana saja sebetulnya. Cuman lemari bukunya disimpan di satu Itu di luar sudut. perpustakaan Pak Irwan. Di luar perpustakaan. Bagus juga Iya, ya. Jadi di luar karena- perpustakaan ada pojok Ada. Pojok Iya, baca ya. Iya. Karena kan emang bener Bu, kayaknya kalau misalnya kita ke perpustakaan itu kayaknya anak-anak agak males gitu. Karena datang ke ruangan yang sunyi. Karena kadang-kadang ada orang yang dia nggak suka baca di tempat sunyi, kayak saya nggak bisa baca di tempat sunyi, saya lebih suka Di luar. baca tapi di luar gitu. Sambil dengar orang ngomong, sambil dengar apa gitu. Iya. Tapi kan kalau kita masuk ke ruang perpustakaan gitu, sunyi gitu. Jadi sekarang tuh sekolah-sekolah Nggak ada. banyak ya yang punya perpustakaannya udah didekor bagus gitu ya. Sekarang tuh udah lebih nyaman ya. Mungkin kalau zaman-zamannya kita dulu kayaknya kalau perpus tuh udah yang tumpukan buku Temukan buku berdebu. Berdebu lagi ya. berdebu lagi ya. Tapi kalau sekarang kita lihat banyak ya sekolah-sekolah alhamdulillah gitu udah Iya. buku-buku udah rapi gitu. Nyaman, perpustakaannya Iya, nyaman. ada digital perpustakaan gitu Iya, ya. iya, Iya, udah betul. mulai keren-keren sih sekarang sekolah-sekolah. Dulu di SMA saya begitu Bu, sayangnya sekolah saya tutup. Sayangnya sekolah saya tutup. Tapi nggak apa-apa, semoga di sekolah-sekolah lain kan ada gitu ya pojok baca, perpustakaan. Jadi anak-anak bisa baca dan budaya literasi itu terus ada gitu ya. Mencintai bahan bacaan. Nah, itu dia. Aisyah ada mau sapa-sapa dulu? Oke, kita sapa dulu nih di Instagram Oke. udah ada Kifat Mala. Halo Kiki, kemana aja kamu? Hey, ini dulu Asprot di sini Sebelum Aisyah. sebelum Aisyah. Ini dedengkotnya Asprot di Seranggawe. Terus ada Harasuni Winarti. Halo. Bu Harsuni ya. Bu Harsuni, halo Bu Aja. Ini guru keramat waktu ini kayaknya ya Bu Harsuni. Terus ada Terus siapa? ada Winda Suwandi katanya. Mm, Yups, betul. dijawab. Terus ada Om Bom Bom. Halo, Lagi makan. terima kasih makanannya di luar enak. Terus ada Dila Praja. Halo Bu Dila. Teman-temannya pada Teman ini. Ini teman-temannya udah pada bermunculan nih. Terus ada Pak Sunarta. Pak Sunarta, halo. Lama nggak nonton nih. Muncul. Kalau ini temannya Bang Suja nih berarti. Oke, sip, thank you. Terus ada Yeni Purnamasari. Hai. Terus nah ada dari Ibu Harsuni Winarti. Oh, iya. Ih, Miss Rin katanya. Halo Miss Harsuni. Ini sama-sama guru bahasa Inggris. Iya. Dari Keramat Watu nih. Tadi Bu Winda dari Cikesal. Kebetulan saya di Kabupaten Serang ya. Betul. Oke, next ada dari Bu Winda Suwandi katanya, yuk giatkan literasi katanya. Tuh. Ya, mantep nih. Ini salah satu Mantap teman saya nih. juga yang seneng dunia sastra. Miss Winda. Terus Ada siapa lagi? Martin Book dan masih banyak lagi. Oke, terima kasih Aisyah sudah sapa-sapa teman-teman pecinta Sergal yang udah nontonin kita di live Instagram. Orang seneng kalau dia sapa Aisyah, suaranya kan gurih. Suara gurih, udah kayak Kerupuk kali ya? keripik ya. Nah, sebelum kita tutup gitu ya, sebelum kita tutup di sesi 3 ini ngobrol-ngobrol tentang sastranya, Ica mau ini dong minta satu kalimat ya, satu paragraf gak apa-apa deh gitu dari Bang Irwan dan juga Miss Rini buat pesan buat teman-teman kita anak-anak milenial di usia sekolah menengah buat menggalakkan tadi kata siapa Bu Winda, ayo galakan literasi gitu. Saran-saran pesan-pesan buat anak-anak yang ada di luar sana nih pecinta-pecinta Sergau buat mencintai literasi.
Silakan. Boleh dari Bang Irwan dulu atau Miss Rini boleh. Apa ya? Ya, eh, cintai buku, cintai bahan bacaan. Itu aja. Sip. Cintai buku dan cintai bahan bacaan. Jadi apapun bahan bacaannya, bacalah gitu ya. Bacalah, Iqra. Betul. Bener. Nah kalau bener Miss apa ya? Rini gimana nih? Kadang orang baca itu kan berbeda-beda. Awal saya waktu inget banget waktu mungkin masih usia kecil kan senangnya dulu komik ya Pak ya. Komik ya Bang ya. Tatang Komik Jepang Tatang gitu. es. Kemudian kan ternyata tambah usia tuh kita pengen yang kok ribet amat nih banyak gambar-gambar gitu. Pengen yang lebih gitu kan. Nah, itu kan mulai tuh seneng. Waktu SMA ada teman saya namanya Dini tuh. Kalau dinonton Din, itu kita berdua seneng banget kalau istirahat ke perpus gitu ya untuk cari-cari novel gitu ya. Baca yang kayaknya lebih dalam gitu. Nanti tuh saling kayaknya bahas kayak film jadinya ya gitu ya. Baca satu novel. Nah itu timbul. Jadi kalau mungkin sekarang sih anak-anak sekarang ya baca apa yang dulu disuka dulu gitu, yang disenangin dulu gitu. Nanti akan timbul ke sana setelah kita banyak baca tuh wawasan kan terbuka. Gitu. Mungkin tadi yang simple, mungkin kita pengen lebih yang lagi terus gitu. Jadi jangan malas baca. Karena kalau udah malas baca itu udah sulit untuk mendapatkan wawasan yang lebih nantinya gitu. Ya. Tuh, jangan malas baca katanya. Nah, kalau dari Bang Suja apa nih pesan-pesan buat pecinta Sergau, terutama anak-anak di usia sekolah menengah buat menggalakkan literasi? Gitu. ya saya tuh pengen bilang sebenarnya mungkin di kalangan mereka yang membaca tuh sesuatu yang asing aneh gitu kan, perlu dicoba bahwa sebenarnya membaca itu memberikan banyak manfaatnya. Misalnya kita menjadi tahu lebih banyak hal, yang karena kita jadi tahu lebih banyak hal itu kita kemudian menjadi lebih arif, lebih dewasa, dan kemudian lebih matang. Kematangan dan kekuatan hidup kita itu kan juga karena pengetahuan yang kita miliki gitu. Dengan pengetahuan yang kita miliki itu kemudian kita bisa berpikir juga untuk ke masa depan gitu kan, untuk menjangkau masa depan. Dan pengetahuan ya salah satunya dan yang paling terbesar bersumber dari bahan-bahan bacaan, dari buku. Selain juga misalnya didapatkan dari pengajaran yang diberikan oleh guru-guru. Ya pesan saya ya sama, cintailah budaya membaca karena itu akan memberikan banyak manfaat mendapatkan pengetahuan. Salah satunya yang dengan pengetahuan itu kita bisa mencermati kemungkinan dan peluang untuk menciptakan hidup yang ya bagus gitu Cak sebenarnya. Oke, siap. Jadi menjadi apa ya, bahan untuk mengolah, berpikir dalam bertindak gitu Iya, ya. Nah. Karena kita udah banyak hal yang kita baca gitu, ilmu yang kita baca itu membuat pikiran kita itu dalam berpikir itu kan akan lebih luas cakupannya. Akhirnya tindakan kita mungkin lebih bijak gitu ya. Karena kan ada pepatah, buku adalah jendela dunia, Ya, betul ya. Iya bener banget. Jadi dengan membaca kita bisa tahu segala hal gitu, dari yang kecil Jadi sampai yang ini ya, besar. Bang, ketika berita hoax segala macam, ketika kita cuma malas baca, cuma awal gitu itu kan gampang terpengaruh. Betul, gitu kan, kita salah cuma satunya baca gitu. headlines-nya doang. Itu salah satu ya sebenarnya. Kalau misalkan kita cross check, baca lagi, betul. ini dari mana sumbernya, mana cek lagi gitu. Yang namanya dunia internet tuh kan siapa aja bisa post, apa aja bisa posting gitu kan. Nah kalau kita cuma satu kita baca, udah gampang dibohongin gitu. Betul. Jadi mungkin tuh sebenarnya itu literasi gitu. Ya. Kita yang kadang-kadang cepat gitu ya, jadi harus banyak sumber dulu kita bisa nanti simpulkan mana yang Betul. ini gitu. Nah, itu dia Menjadi lebih fungsinya bijak, ya. membaca. Fungsinya membaca itu adalah salah satunya kita bisa memfilterisasi diri dari berita-berita yang bohong, berita-berita yang salah gitu loh. Saya mau sapa laki-laki. Aisyah mau sapa dulu? Sebelum closing kita sapa-sapa dulu nih. Oke. Ada dari Raihan katanya, Hai. halo Mbak, katanya wih mantap. Terima kasih Raihan. Terus Oke, dan masih banyak
lagi. Sip. Oke deh. Oke. Ini masih banyak yang nonton, masih banyak yang dengerin. Jadi buat pecinta Sergau, Ica rangkum nih ya pesan-pesannya buat semua pecinta Sergau, terutama teman-teman milenial yang masih sekolah di SMP dan SMA. Mulai baca, ayo baca, cari tahu, Baca. ya. Baca, karena bacaan adalah jendela dunia. Betul begitu? Oke deh, ini tuh pesan-pesan terakhir di penghujung tahun 2021. Selamat merayakan tahun baru besok buat pecinta Sergau. Tapi besok bakalan ketemu lagi sama Ica sebenarnya. Buat yang masih lalu lalang di jalanan, hati-hati nih ya di jalan. Hari ini cerah, nggak hujan. Tapi tetap harus hati-hati di jalan. Jadi pecinta Sergau, hati-hati ya kalau mau kemana-mana. Terima kasih udah dengerin Sastra Malam di Udara malam ini barengan Bang Irwan, Bu Rini, dan juga Bang Suja. Ica pamit. Sulaiman Jaya pamit. Oke deh, kita ketemu di Samara minggu depan. Stay tune terus di 102,8 Serangga FM. Tegar benar. Tegar benar.